Ular masuk rumah menurut Al-Quran, apakah pertanda buruk? Haruskah dibunuh, diusir, atau malah dibiarkan? Dalam video ini, kita akan dengar langsung 3 pendapat ulama besar, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Khalid Basalamah. Temukan jawabannya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita dihadapkan pada hal yang mengejutkan, seperti tiba-tiba ada ular masuk ke dalam rumah. Sebagian orang menganggap ini pertanda musibah, sebagian lagi bingung, apa yang harus dilakukan menurut ajaran Islam. Lalu, bagaimana sebenarnya hukum ular masuk rumah menurut Al-Quran dan hadis? Apakah ada perintah khusus? Apakah bisa jadi ular itu adalah jin? Mari kita simak pandangan para ulama. Pertama, kita mulai dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat, yang menyebutkan 4 pendapat ulama dalam menyikapi ular yang masuk ke rumah, termasuk hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kisah jin Muslim. Hukum membunuh ular yang masuk ke rumah, ulama terbagi pada 4 pandangan. Singkatnya, 4 pandangan itu: 1. Boleh membunuh ular dalam mazhab Hanafi, ya, yang masuk ke rumah tanpa peringatan. Jadi begitu masuk, dibunuh. Itu dibolehkan, pendapat pertama. Baik. Yang kedua, boleh membunuh ular yang masuk ke rumah, tapi dengan catatan diberikan dulu peringatan. Bahasa riwayatnya 3 kali. Diberikan peringatan 3 kali itu menunjuk pada banyak. Ya, tidak harus kemudian bisa dilangsungkan dengan 3 kali sapuan, tidak. Tapi dengan peringatan-peringatan yang umumnya bisa dipahami mengusir ular. Ya, 3 kali saya kasih peringatan ya. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Tidak begitu. Ya, jadi antum dorong, arahkan. Kalau dia tidak pergi, maka itu boleh dibunuh. Fahuwa kafir. Itu kata Nabi SAW, kafir. Nanti saya terangkan kenapa ular disebut kafir. Ya, jadi yang kedua, boleh membunuh setelah diberikan peringatan. Ya, 3 kali dalam konteks ini peringatan untuk diusir keluar. Kalau dia dengan usaha kita diusir balik lagi, usir balik lagi, maka itu boleh dibunuh. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, boleh dibunuh ular di dalam rumah jika ular itu masuk ke rumah di luar kota Madinah. Sedangkan kalau masuk di dalam kota Madinah, itu tidak boleh dibunuh, hanya diusir saja. Diusir saja. Ini pendapat ketiga. Di rumah-rumah di kota Madinah, kalau kemasukan ular, itu hanya diusir saja, tidak boleh dibunuh. Jelas ya? Yang keempat, tidak dibunuh kecuali ular yang punya garis putih di punggungnya atau punya ekor pendek. Ini menunjuk pada ular berbisa. Ya, jadi begitu dia masuk membahayakan, boleh seketika dibunuh. Ini pendapat yang keempat. Tayyib. Dari pendapat-pendapat ini, itu mengerucut pada beberapa hadis, utamanya hadis tentang pernyataan jin yang berjanji kepada Nabi tidak akan menampakkan diri di rumah orang beriman. Maka dia kalau menampakkan bisa dalam wujud yang lain selain wujud jin. Di antaranya binatang, terlebih ular. Pernah kejadian di masa Nabi, seseorang kemudian menikah, pengantin baru. Begitu akan masuk ke rumahnya, si perempuannya keluar di luar rumah. Nah, dulu adat masyarakat dulu, kalau ada perempuan di luar rumah, maka ini menunjukkan perempuan itu punya perilaku yang tidak baik. Maka si suaminya langsung mengambil anak panah, ingin panah perempuan itu. Baik, hati-hati ya, jangan salah paham di sini. Begitu kemudian ingin dilepaskan anak panah, si perempuan mengatakan, tahan sebentar, ada sesuatu terjadi di rumah menyebabkan saya keluar. Bukan karena saya tidak baik. Baik, apa yang terjadi kemudian? Maka dilihat di dalam rumah ternyata di situ ada ular. Dipanahlah seketika. Suaminya masuk dipanah. Istrinya mengatakan, saya tidak tahu apakah suami saya membunuh ular duluan atau ular yang kemudian mematikan suami saya. Maka ketika keluar ternyata ularnya yang mati dipanah oleh suaminya. Maka keduanya kemudian beberapa sahabat mengadukan pada Nabi, ya Rasulullah, mohon doakan kami ya Rasulullah, karena di rumah ada ular. Kata Nabi, kalianlah yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian telah membunuh seorang jin yang muslim. Di jin itu sedang berada di dalam rumahnya, dia masuk dalam bentuk ular di situ. Maka dari itulah kemudian jika jin ular ada yang masuk ke dalam rumah, pendapat yang terkuat adalah Anda coba usir dulu. Jika dalam diusir dia tetap bertahan, balik lagi kata Nabi, fahuwa kafir. Itu mungkin kalaupun jin termasuk jin yang kafir. Tapi kalau misalnya ular-ular berbahaya seperti tadi, yang ada 2 putih di punggungnya atau berekor pendek menunjukkan yang sifatnya berbahaya, maka tidak usah pikirkan jin lagi. Dan gak usah ditanya, jin bukan, ayo jin bukan. Udah begitu tanya antum dipatok gitu kan. Paham ya? Daripada membahayakan, langsung eksekusi, seketika selesai.
Jelas ya? Menurut Ustadz Adi Hidayat, jika ular itu berbahaya, boleh langsung dibunuh. Tapi kalau tidak membahayakan, usirlah dulu hingga 3 kali. Jika tetap kembali, maka boleh dibunuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan pandangan Ustadz Abdul Somad. Beliau menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada makna khusus jika ular masuk rumah. Yang penting adalah kembali kepada perlindungan Allah. Dalam pandangan Islam, apakah ada arti bila ada ular masuk ke rumah? Oh, ini orang percaya sama ular. Kalau ular masuk ke rumah, berarti akan ada bala. Kita hanya disuruh minta lindung sama Allah. Bismillah, aku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah aku sebut nama Allah, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat, baik di bumi maupun di langit. Di situlah letak iman. Di situlah letak penyerahan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. La haula wa la quwata illa billah. Putuskan kepada Allah. Jadi kalau ada ular masuk rumah, ya dibunuh. Boleh membunuh ular. Uqtulul aswadaini fis salah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang salat. Ular kalajengking. Allahu Akbar. Nampak kalajengking. Bunuh. Jangan dibiarkan. Dia akan menggigit anak kita, menyakiti tetangga, sahabat. Tapi membunuhnya dengan baik. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul, mati. Jangan potong tangannya, potong kakinya, ambil ekornya, karena mau dijual cairannya sekian miliar. Ustadz Abdul Somad menekankan, boleh membunuh ular, apalagi jika membahayakan. Bahkan ketika sholat, jika terlihat ular atau kalajengking, boleh dibunuh langsung demi keselamatan. Terakhir, kita simak penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah yang mengisahkan peristiwa sahabat Nabi saat mendapati ular di rumahnya. Ada adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum membunuhnya. Baik, khusus ular teman-teman sekalian, dibedakan kata para ulama antara ular yang kita temukan di jalan dengan hewan yang kita temukan di rumah. Hukumnya berbeda. Kalau di rumah, anjuran baginda Nabi SAW sebelum dibunuh, itu harusnya diingatkan dulu. Diingatkan dulu. Diingatkan sampai 3 kali. Keluarlah, keluarlah, keluarlah. Kalau dia tidak mau diingatkan 3 kali keluar, maka bunuhlah dia. Tapi kalau dia keluar, berarti dia jelmaan syaitan. Jin. Suruh pergi. Dan kalau dia jin, dia akan pergi. Kalau dalam rumah. Kalau di luar rumah, nggak usah antum usir-usir, nggak usah bilang keluar. Ya. Karena sudah halal dibunuh. Dan ini terjadi kepada seorang sahabat. Pengantin baru. Sahabat ini. Baru menikah. Dia rupanya baru kumpul beberapa waktu sama istrinya. Kemudian dia ingin hadir di majelis Nabi SAW. Tinggalkanlah istrinya sendiri di rumah. Kemudian dia pergi ke masjid. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia merasa nggak enak. Dia pulang ke rumahnya, dia temukan istrinya ada di depan rumah. Dan dalam kondisi tidak semua sempurna tutup hijab, gitu kan. Ada sebagian rambut yang terlihat, sebagian kulit yang terlihat. Cemburu dia marah. Lalu kata istrinya, jangan kau cemburu dulu. Lihat ada apa di dalam yang membuat saya keluar. Maka dia pun masuk ke dalam, ternyata ditemukan ada ular besar di atas ranjangnya. Maka si laki-laki itu pun menghenuskan pedangnya, lalu dia melawan ular itu. Sampai akhirnya terbunuhlah dua-duanya. Si ular dan si sahabat tadi. Lalu terdengarlah hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan semestinya salah seorang dari kalian ya, mengingatkan dulu kalau ada ular di rumahnya sampai 3 kali. Ada khilaf di antara ulama mengatakan 3 kali itu 3 kali ucapan atau selama 3 hari. Gitu kan. Tapi Allahu a'lam, tentu saya kalau tunggu 3 hari bahaya juga ini. Jadi makanya lebih baik diingatkan. Disuruh pergi, gitu kan. Ini khusus masalah ular. Tapi kalau kalajengking dan yang lainnya tidak ada. Tetap saja boleh dibunuh. Ustadz Khalid Basalamah menyarankan untuk memberi peringatan 3 kali terlebih dahulu jika ular ditemukan di dalam rumah. Tapi kalau ular ditemukan di luar rumah, maka boleh langsung dibunuh. Jadi, bagaimana hukum ular masuk rumah menurut Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada dalil Al-Quran langsung tentang ular masuk rumah, tapi hukum ini dijelaskan dalam hadis dan dijabarkan oleh para ulama. Jika ular berbahaya, boleh langsung dibunuh. Jika tidak membahayakan,
dianjurkan untuk diberi peringatan, terutama jika di dalam rumah. Bisa jadi ular itu jelmaan jin, karena ada hadis yang menyebutkan jin menyerupai ular dan mendiami rumah. Artinya, Islam tidak mengajarkan mitos, tapi menganjurkan kewaspadaan, adab, dan tidak tergesa-gesa dalam membunuh makhluk Allah, selama tidak membahayakan. Semoga pembahasan tadi menambah ilmu kita dan menghilangkan kekhawatiran berlebihan. Ingat, yang paling penting bukan ular itu sendiri, tapi bagaimana kita bersikap sesuai syariat. Setelah mendengar 3 pandangan ulama, apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat? Yuk, tulis di komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu pandangan Islam tentang ular masuk rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.